Selamat pagi, selamat jumpa, dan salam sehat untuk seluruh peserta didik kelas 7 SMPS Katolik Raksmundi Pemalang. Ya, hari ini kembali kita berjumpa masih dalam materi persamaan linear satu variabel atau PLSV. Ya, anak-anak sekalian, hari ini Bapak Guru kembali mengulang tentang materi yang kemarin, karena dari hasil tugas yang kalian kumpulkan, Bapak Guru melihat masih banyak yang perlu diberi pembenahan. Untuk itu kita akan melihat bagaimana cara menentukan bahwa suatu persamaan itu dikatakan persamaan linear satu variabel. Ya, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa, Bapak Guru berharap bahwa anak-anak sekalian telah mengabsenkan diri melalui WA grup kelas masing-masing yang dipandu oleh wali kelas kalian masing-masing. Untuk itu, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita mohon pertolongan Tuhan melalui doa agar kita dimampukan untuk dapat menjalani, melaksanakan tugas tanggung jawab masing-masing kita, baik itu kalian sebagai peserta didik dalam tanggung jawab untuk belajar, dan Bapak Guru sebagai pendidik untuk tanggung jawab sebagai mengajar. Untuk itu, mari kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertatah di dalam kerajaan surga, pagi yang indah ini Tuhan, kami anak-anak-Mu sekalian datang mengucap syukur berterima kasih padamu karena begitu besar kasih dan rahmat-Mu bagi kami sekalian. Kami masih boleh menikmati hari baru ini, napas kehidupan, kekuatan, bahkan tenaga yang baik masih kami miliki hari ini. Semua itu bukan karena mampunya kami, tetapi karena kasih dan kemurahan-Mu bagi kami, sehingga kami boleh Engkau izinkan untuk menikmati hari baru ini di pagi ini, dan kembali melalui kasih dan penyertaan-Mu Engkau telah mempertemukan kembali kami dalam satu kegiatan proses belajar dan mengajar. Untuk itu Tuhan, kami datang kembali membawa pergumulan kami dalam kekurangan dan keterbatasan masing-masing kami. Engkau akan mencukupkan bagi kami segala yang kami butuhkan, baik itu akal budi, hikmat, bahkan kepintaran yang kami butuhkan daripada-Mu, sehingga kami mampu untuk menjalani tanggung jawab masing-masing kami hari ini dengan penuh baik, dan terlebih khusus selalu mencerminkan kasih-Mu dan hanya seturut dengan kehendak-Mu saja, ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, penuhi kami dengan rahmat penyertaan-Mu sehingga kami boleh menjalani hari ini bersama Engkau di dalam berbagai hal yang akan kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Ini kami yang datang berserah dan bermohon, ampuni salah dosa kami Tuhan. Sambut dengarkan kami. Di dalam kemurahan Kristus Yesus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya anak-anak sekalian, hari ini merupakan pertemuan kita yang ke-17, masih dalam materi persamaan linear satu variabel atau PLCV, yang merupakan pertemuan yang kedua untuk materi PLCV. Ya anak-anak sekalian, Bapak Guru berharap kalian masih tetap semangat di dalam mengikuti pembelajaran hari ini.
Ya, kenapa Bapak Guru mengulangi pembelajaran hari ini? Karena dari hasil tugas yang telah kalian kumpulkan melalui WA grup, bahkan juga masih ada anak-anak yang mengumpulkan lewat WA Bapak Guru, hasilnya belum begitu bagus, dan Bapak Guru berharap mudah-mudahan mengulang materi hari ini anak-anak boleh dan sudah mampu untuk menyelesaikan itu. Untuk itu mari kita lihat seperti biasa bahwa dalam pembelajaran kita diharapkan mampu untuk menjelaskan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel dan menyelesaikan permasalahannya. Itu kompetensi dasar untuk pengetahuan poin 3.6. Untuk kompetensi dasar keterampilan poin 4.6, anak-anak sekalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Indikator pencapaian dari pembelajaran hari ini, yang pertama diharapkan anak-anak dapat mengenali PLCV dalam berbagai bentuk dan variabel, juga dapat menentukan bentuk setara dari PLCV dengan cara kedua ruas ditambah atau dikurangi, bahkan atau dikalikan, dan juga dibagi dengan bilangan yang sama. Yang ketiga, anak-anak dapat menentukan penyelesaian dari persamaan linear satu variabel PLCV. Kemudian tujuan dari pembelajaran ini, anak-anak masih diharapkan dapat memahami konsep dari suatu pernyataan. Kemudian anak-anak dapat mengidentifikasi pernyataan pada persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Yang ketiga, anak-anak dapat memahami konsep kalimat terbuka pada persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Kemudian anak-anak dapat menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Ya, kita lihat, kita mau mengenal dulu apa itu PLCV. Ya, untuk menentukan bahwa suatu bentuk pernyataan atau bentuk suatu persamaan itu dapat dikatakan masuk dalam persamaan linear satu variabel. Tentu semua atau untuk menentukan sesuatu pasti mempunyai ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama adalah persamaan linear satu variabel itu mempunyai ciri-ciri. Jadi PLCV persamaan linear satu variabel, yaitu persamaan itu selalu dihubungkan dengan tanda sama dengan. Kemudian kata linear itu adalah bahwa variabelnya hanya berpangkat satu. Variabelnya atau peubahnya, penggantinya. Jadi ciri-ciri persamaan linear yaitu variabelnya hanya berpangkat satu. Lain kalau sudah pangkat 2, itu namanya persamaan kuadrat. Kemudian karena satu variabel, jadi dia hanya mempunyai satu variabel saja. Contoh misalnya 2x tambah 3y sama dengan 5. Kata mempunyai satu variabel yaitu hanya variabel x, dan x itu mempunyai pangkat 1. Dan kata-katanya tadi 2x tambah 3 sama dengan. Jadi untuk mengenal PLCV, kata persamaan itu selalu dihubungkan dengan sama dengan.
Linear pangkatnya atau variabel untuknya adalah berpangkat 1, dan satu variabel itu hanya terdiri dari satu variabel atau satu perubahan saja. Ya, kita lihat. Sehingga dari ilustrasi tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa persamaan linear satu variabel itu merupakan kalimat terbuka yang dihubungkan oleh tanda sama dengan dan hanya mempunyai satu variabel yang berpangkat 1. Jadi dari 3 masukan tadi atau 3 ciri tadi, dari P persamaan linear dan satu variabel, itu dapat dihubungkan atau dirangkumkan dalam satu kalimat menjadi kalimat terbuka yang dihubungkan oleh tanda sama dengan dan hanya mempunyai satu variabel berpangkat 1. Kalimat terbuka, jadi kalimat yang belum tentu kebenarannya. Nanti variabelnya diganti dengan suatu bilangan tertentu sehingga menjadi kalimat tertutup atau kalimat yang menjadi benar. Bentuk umum dari persamaan linear satu variabel yaitu AX ditambah B sama dengan 0. Nilai A katanya tidak boleh sama dengan 0. Nilai A dan B itu merupakan nilai koefisien yang seperti kita sudah pelajari di bilangan aljabar kemarin. Ya, ciri-cirinya bahwa persamaan linear satu variabel sudah ada tanda sama dengan. Ini bentuk ciri khususnya. Ada sama dengan. Kemudian linear variabelnya, variabel X ini berpangkat 1. Satu variabel jadi hanya X saja variabelnya. Kita lihat contohnya. 2Y kurang 3 sama dengan 5. Sama dengan sudah ada ciri yang pertama, tanda sama dengan. Kemudian ada Y, variabel 1 yaitu Y, dan variabelnya hanya berpangkat 1. Jadi linear. Jadi persamaan linear ada sama dengan, linearnya pangkatnya 1, kemudian ada variabelnya satu variabel saja. Nah, sekarang ada contoh soal. Tentukan yang merupakan VLCP dan beri alasannya. Ya, soal ini yang Bapak Guru harapkan kalian menjawabnya dan menguploadnya ke classroom masing-masing. Pertanyaannya cukup jelas bahwa kalian disuruh untuk menentukan dari 10 nomor ini mana yang merupakan PLCV dan kalian memberi alasannya. Misalnya nomor 1 kalian katakan ini merupakan persamaan linear satu variabel. Kalian sudah tahu bahwa persamaan linear satu variabel mempunyai tanda sama dengan, ya oke. Kemudian linear yaitu pangkat atau variabelnya berpangkat 1 dan hanya terdiri dari satu variabel. Jadi 1 sampai 10 inilah yang kalian akan jawab dan upload tugas ini ke dalam classroom kalian. Berikut kita melihat untuk menyelesaikan VLCP. Ada beberapa cara menyelesaikan VLCP, yaitu pertama dengan substitusi. Substitusi memasukkan. Jadi kita ganti nilai variabelnya dengan nilai yang benar sehingga kalimatnya menjadi kalimat tertutup. Karena merupakan VLCP masih merupakan kalimat terbuka, yaitu mengganti variabel dengan bilangan yang sesuai sehingga persamaan terus menjadi kalimat yang benar atau menjadi kalimat yang tertutup
artinya kalimat yang sudah tidak perlu lagi dikerjakan karena sudah benar. Misalnya 2 tambah 3 sama dengan 5, sudah tidak ada lagi yang akan dikerjakan. Sebelah kiri 2 tambah 3 hasilnya 5 sama dengan 5 di sebelah kanan, jadi 5 sama dengan 5. Jadi sudah setimbang, sudah tidak ada lagi yang harus dikerjakan. Itu maksud dari substitusi, mengganti variabelnya. Misalnya 2 tambah X sama dengan 5, berarti X kita ganti dengan 3. Jadi 2 tambah 3 sama dengan 5. Itulah yang dikatakan menyelesaikan dengan substitusi, mengganti variabel dengan bilangan yang sesuai sehingga persamaan tersebut menjadi kalimat yang benar atau kalimat tertutup. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan Y tambah 2 sama dengan 5 jika Y merupakan variabel pada bilangan asli. Tentukan Y tambah 2 sama dengan 5 jika nilai Y ini, variabel Y ini diganti dengan bilangan asli, katanya. Maka jika kita gantikan Y sama dengan 1, bilangan asli itu dimulai dari 1, 2 dan seterusnya. 1 tambah 2 sama dengan 5. Ini masih kalimat salah atau kalimat yang masih memerlukan pengerjaan. Jika kita ganti dengan 2, maka kalimat ini masih juga merupakan kalimat yang salah, kalimat terbuka. 2 tambah 2 sama dengan 5. Di sebelah kiri 2 tambah 2 itu 4, tidak sama dengan 5. Jadi 4 tidak sama, ada tanda sama dengan, baru ada garis dari atas, berarti bahwa nilai 4 tidak sama dengan 5. Kalau kita timbang, 5 masih lebih berat daripada 4. Tetapi jika nilai Y variabel ini kita ganti dengan 3, maka kalimat menjadi benar. 3 tambah 2 sama dengan 5, kalimat menjadi benar. Di sebelah kiri beratnya ada 5, yaitu 3 ditambah 2 itu sama dengan 5. Jadi 5 sama dengan 5. Terbukti bahwa jika Y ini, variabel Y ini saya ganti dengan nilai 3, hasilnya menjadi 3 tambah 2 sama dengan 5, menjadi kalimat benar. Inilah yang dikatakan mensubstitusi, mengganti nilai variabel Y ini dengan nilai Y sama dengan 3, sehingga kalimatnya sudah menjadi kalimat yang benar atau kalimat yang tertutup, bukan lagi kalimat yang terbuka. Kalimat terbuka kebenarannya belum tentu, sementara kalimat tertutup kebenarannya sudah pasti, sudah benar. Ya, anak-anak sekalian, sehingga dari kesimpulan contoh soal tadi, ternyata untuk nilai Y sama dengan 3 pada persamaan Y tambah 2 sama 5 menjadi kalimat yang benar, sehingga jadi himpunan penyelesaian dari Y tambah 2 sama dengan 5 adalah 3, buka kurung kurawal, 3 tutup kurung kurawal. Inilah yang disebut himpunan penyelesaian. Ciri-ciri dari himpunan penyelesaian itu mempunyai kurung kurawal. Nah, masih dalam latihan soal, ada 10 soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan di bawah ini dengan substitusi. Jadi yang pertama tadi 10 nomor juga kalian dianggap untuk dapat memilih dari 10 nomor itu manakah yang merupakan persamaan linear satu variabel untuk yang soal tadi yang 10 nomor. Jika kalian pilih tadi nomor 1 adalah persamaan linear, tentukan dan memberikan masukannya, alasannya. Untuk soal yang kedua nomor 1 sampai 10 lagi yang ini,
anak-anak juga harus mengerjakannya, dan kalian akan menentukan bahwa soal tersebut kalian selesaikan dengan cara mensubstitusi, mengganti nilai variabel-variabel yang ada sehingga menjadi kalimat yang benar atau kalimat yang sudah tidak perlu lagi diragukan kebenarannya. Sehingga ingat, untuk menentukannya kalian harus nanti memberikan himpunan penyelesaian dengan tanda apa? Ciri-ciri penyelesaian mempunyai tanda kurung kurawal. Contoh nomor 1 ini, Bapak Guru langsung jawab saja, 4 kurang A sama dengan 2. Berapa nilai A ini saya ganti supaya pada saat saya kurangkan dengan 4 saya kurangkan dengan berapa yang saya ganti ini, hasilnya adalah 2. Misalnya saya ganti dengan 0 karena tidak ada penyertaan bahwa nilai semua variabel ini kita ganti dengan bilangan apa, tidak ada penentunya. Jadi boleh bilangan bulat, baik itu bilangan bulat negatif maupun bilangan bulat 0 dan bilangan bulat positif, atau bilangan asli, atau bilangan caca, atau bilangan prima, atau bilangan komposit dan lain sebagainya, bilangan ganjil, bilangan genap, terserah untuk menentukan atau mengganti nilai variabel masing-masing dari 10 nomor ini. Misalnya 4 kurang A sama dengan 2. Kalau A saya ganti dengan 0, 4 kurang 0 sama dengan 2. Ternyata pernyataannya salah. 4 kurang 1, nilai A saya ganti dengan 1 sama dengan 3. 4 kurang 1 di sebelah kiri itu nilainya 3. 3 tidak sama dengan 2. Berarti kalau saya ganti A sama dengan 1 berarti salah. Misalnya A saya ganti dengan 2, 4 kurang 2 sama dengan 2. Kalimat menjadi benar. Berarti himpunan penyelesaian dari nomor 1, 4 kurang A, buka kurung kurawal, A itu sama dengan 2, tutup kurung kurawal. Ya, itu dengan cara substitusi. Jadi kalian mempunyai latihan untuk kalian kumpulkan, dan kita akan bertemu minggu depan lagi. Ada 20 nomor. Nomor 1 sampai 10 yang terlebih dahulu kalian akan menentukan bahwa dari nomor 1 sampai 10 yang mana merupakan persamaan linear satu variabel, dan setelah kalian menentukan, kalian akan memberikan alasannya. Dan latihan yang kedua, dari 10 nomor ini juga kalian harus mengganti nilai variabel masing-masing sehingga menjadi kalimat yang benar atau kalimat tertutup. Sudah tidak dilakukan lagi pengerjaan kalau kalimat tertutup. Jadi misalnya saya ganti nilai A sama dengan 2, berarti sudah selesai. Tidak ada lagi yang bisa diapa-apakan, bahwa A itu sama dengan buka kurung kurawal 2 tutup kurung kurawal. Ya, dari 20 nomor ini Bapak Guru berharap kalian menguploadnya ke kelas room masing-masing. Ingat, Bapak Guru tidak akan pernah melihat hasil yang kalian kirimkan melalui WA Bapak Guru. Kenapa? Karena WA Bapak Guru tidak mampu untuk membuka, karena memori HP Bapak Guru sudah tidak mampu. Jadi Bapak Guru hanya berharap kalian mengupload ke kelas room masing-masing anak-anak. Ya, dari semua latihan yang Bapak Guru berikan ada 20 nomor dengan 2 masalah, yaitu pertama menentukan apakah nomor 1 sampai 10 itu merupakan persamaan linear satu variabel, dan latihan yang kedua
kalian mensubstitusi sehingga mendapatkan himpunan penyelesaian dari kalimat yang masih terbuka atau kalimat yang masih memerlukan pengerjaan sehingga menjadi kalimat tertutup. Ya, anak-anak harus mengupload latihan soal tersebut, pembahasan latihan soal tersebut melalui Google Classroom kalian. Jadi caranya tetap harus diinstal melalui Play Store dan kalian akan join di kelas room matematika masing-masing. Untuk kelas 7A joinannya adalah Z4KZQ37 dan untuk kelas 7B joinannya adalah 232KKGA. Ya, anak-anak sekalian, Bapak Guru berharap kalian boleh mengerjakan soal ini dan mengupload ke dalam classroom masing-masing kalian. Akhirnya Bapak Guru mengakhiri pertemuan atau pembelajaran hari ini. Terima kasih, salam sehat, dan terlebih khusus selalu hidup mengikuti protokol kesehatan, selalu mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir, menggunakan masker saat keluar rumah, menjaga jarak dengan orang lain saat berada di luar rumah. Cara ini merupakan cara bersama kita untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 yang saat ini sudah mewabah di seluruh dunia, bahkan di daerah kita. Untuk itu, kepada anak-anak sekalian, selalu hidup sehat, selalu hidup bersih, tetap semangat meskipun kalian harus mengikuti pembelajaran hanya melalui pembelajaran dalam jaringan atau pembelajaran daring. Terima kasih, salam sehat, dan terlebih khusus tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran yang terus masih berjalan. Demikian, terima kasih.